Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat media Enam Liko, kita bertemu kembali pada program Simeka, Sirah Menjelang Berbuka. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Sahabat media Enam Liko, sirah kita pada kesempatan ini kita ambil dengan judul Kisah Tobat Seorang Pembunuh. Kisah ini kita ambil dari salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Zaman dahulu ada seorang pembunuh yang telah membunuh korbannya sebanyak 99 orang. Lalu dia bertanya kepada penduduk negeri, "Siapakah ulama yang paling alim di negeri ini?" Kemudian ditunjukkan kepada dia seorang rahib atau pendeta Yahudi. Lalu pembunuh itu pergi menemui sang rahib dan menceritakan bahwa dia telah membunuh korbannya sebanyak 99 orang. Lalu dia bertanya kepada rahib, apakah pintu tobat masih terbuka baginya atau tidak? Sang rahib menjawab, tidak. Mendengar jawaban itu, sang pembunuh langsung marah dan langsung membunuh rahib. Genaplah korbannya menjadi 100 orang. Kemudian dia bertanya lagi, siapakah ulama di negeri ini? Ditunjukkan kepada dia seorang ulama. Lalu dia temui ulama tersebut dan menceritakan bahwa dia telah membunuh korbannya sebanyak 100 orang. Dan dia bertanya kepada sang ulama, apakah pintu tobat masih terbuka baginya atau tidak? Sahabat yang dirahmati Allah, sang ulama menjawab, iya, pintu tobat masih terbuka. Selamanya pintu tobat tidak akan pernah tertutup. Siapa yang sanggup menutup pintu tobat bagi Anda? Lalu sang ulama menyuruh pembunuh tersebut, pergilah engkau ke negeri Anu. Dalam hadis tidak diceritakan apa nama negerinya. Di sana masyarakatnya menyembah Allah. Sembahlah Allah bersama mereka. Dan jangan kembali lagi ke negeri asalmu. Karena negeri asalmu itu telah rusak. Lalu si pembunuh tadi pergi menuju suatu negeri yang ditunjukkan oleh sang ulama. Tiba-tiba di perjalanan, dia meninggal dunia. Saat itu, di dalam hadis diceritakan, terjadilah pertengkaran antara dua malaikat. Yang pertama malaikat rahmat dan yang kedua malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan bahwa pembunuh itu telah tobat. Karena dia dengan hati tobatnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara malaikat azab mengatakan bahwa dia belum bertobat karena dia belum melakukan kebaikan sedikit pun. Di saat kejadian seperti itu, datanglah malaikat yang berwujud manusia, hadir di antara mereka dan berdiri di antara mereka itu. Dan berkata, ukurlah jarak antara negeri itu. Mana yang lebih dekat, bawalah dia ke sana. Lalu diukurlah jarak antara negeri itu, dan ternyata dia lebih dekat kepada jarak yang dituju. Akhirnya malaikat rahmat membawa pembunuh tersebut. Sahabat media Enam Liko, dari kisah tadi dapat kita ambil pelajaran bahwa seberat apapun dosa kita, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, jika kita mau bertobat, Allah akan menerima tobat kita. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 39.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang bertobat setelah melakukan kejahatan lalu memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat, dari ayat tadi jelas bagi kita bahwa sebagai manusia kita tidak akan luput dari salah dan dosa. Baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Maka hendaknya kita selalu membersihkan diri, menyucikan dari dosa kita. Jika kita melakukan dosa besar, mari kita bertobat. Dan lakukanlah tobat itu dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kamu kepada Allah dengan semurni-murni, dengan sungguh-sungguh untuk membersihkan diri dari segala dosa yang kita lakukan. Sahabat media Enamliko, untuk bertobat ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Antara lain, yang pertama, bertobatlah kita kepada Allah benar-benar hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Yang kedua, bertekad untuk meninggalkan kejahatan yang pernah kita lakukan itu. Yang ketiga, kita menyadari bahwa perbuatan itu salah. Dan yang keempat, kuatkan hati kita bahwa kita tidak akan pernah mengulangi lagi kesalahan yang sama atau tidak akan lagi berbuat dosa yang sama. Dan yang terakhir, mari kita iringi tobat kita dengan melakukan amalan-amalan yang baik, memperbanyak amalan baik untuk menebus kelalaian kita selama ini atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama ini. Oleh karena itu, sahabat media Enamliko, mari kita bulatkan tekad, kuatkan niat untuk segera bertobat. Semoga Allah menerima tobat kita dan memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang menyucikan diri. Demikianlah sirah kita pada kesempatan ini. Nantikan episode berikutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.